Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Trihartati dengan NIM 2104411310. Baiklah, saya akan membawakan materi tentang filsafat sebagai sarana ilmu. Filsafat sebagai sarana pengantar ke arah filsafat ilmu. Manusia sebagai makhluk hidup memiliki kebutuhan mendasar yang tertanam dalam lingkaran nafsu yang memerlukan pemuasan. Sementara pengenalan akan baik dan buruk banyak ditentukan oleh hati nurani berdasarkan struktur kepribadiannya, yang unsurnya terdiri atas kepribadian perilaku, ego, dan superego. Berikut penjelasan tentang struktur kepribadian. Perilaku yang baik sesuai dengan norma moral atau memenuhi tuntutan etika yang bersifat etis, sedangkan ego atau keakuan berkembang melalui kesadaran atas lingkungan aktivitasnya yang dapat terbentuk pada kondisi prasadar, sadar, dan tidak sadar. Akan tetapi, superego yang berlebihan bisa menimbulkan penyakit dan kekurangseimbangan batin itu sendiri, sebab superego cenderung diistilahkan sebagai hati nurani. Karakteristik berpikir filsafat yang pertama adalah sifat menyeluruh. Seorang ilmuwan tidak puas lagi mengenal ilmu hanya dari segi pandang ilmu itu sendiri. Dia melihat hakikat ilmu dalam konstelasi pengetahuan yang lainnya. Dia ingin tahu kaitan ilmu dengan moral dan kaitan ilmu dengan agama. Sebab ia yakin apakah ilmu membawa kebahagiaan kepada dirinya. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Pradana dengan NIM 2104411313 akan membawakan materi kedua, yaitu pembahasan filsafat ilmu dan pendapat para ahli. Filsafat merupakan ilmu yang paling tua disebabkan ilmu filsafat merupakan dasar dari segala dasar berpikir dan membutuhkan pemecahan dari pertanyaan dan persoalan hidup dalam olah pikir manusia, di mana lantas melahirkan berbagai cabang. Pembahasan mengenai filsafat ilmu baru mulai merebak di awal abad ke-20, namun Francis Bacon dengan metode induksi yang ditampilkannya pada abad ke-19 dapat dikatakan sebagai peletak dasar filsafat ilmu. Dalam kasana bidang filsafat secara umum, De Liang G menggambarkan pemikiran para filsuf itu mengenai ilmu merupakan filsafat ilmu, philosophy of science. Beberapa pendapat De Liang G mengenai definisi philosophy of science dari para filsuf antara lain: 1. Robert Ackerman, 2. Lewis Whitebeck, 3. Cornelius Benjamin, 4. Peter Kaus. Menurut Robert Ackerman, filsafat ilmu dalam suatu segi adalah sebuah tinjauan kritis tentang pendapat ilmiah dengan perbandingan terhadap pendapat lampau. 2. Menurut Whitebeck, filsafat ilmu yaitu mempertanyakan dan menilai metode-metode pemikiran ilmiah serta menetapkan nilai dan pentingnya usaha ilmiah sebagai suatu keseluruhan. Menurut Cornelius Benjamin, cabang pengetahuan filsafat merupakan telaah sistematis mengenai sifat dasar ilmu, khususnya metode, konsep, dan paragrafnya, serta letaknya dalam kerangka umum dari cabang-cabang pengetahuan intelektual. Menurut Peter Kaus, filsafat ilmu merupakan suatu bagian filsafat yang mencoba berbuat bagi ilmu apa yang filsafat punya melakukan pada seluruh pengalaman manusia. Perkenalkan, nama saya Yonatan dengan NIM 2104411298. Pembawa materi ketiga, pendapat para ahli dan cabang-cabang filsafat. Ada semacam kekhawatiran di kalangan para ilmuwan dan filsuf, termasuk juga kalangan agamawan, bahkan kemajuan iptek dalam mengancam eksistensi umat manusia, bahkan alam beserta isinya. Para filsuf terutama melihat ancaman tersebut muncul lantaran pengembangan iptek berjalan terlepas dari asumsi-asumsi dasar filosofinya, seperti landasan ontologisme, epistemologis, dan
okosiologis yang cenderung berjalan sendiri-sendiri. Semua manusia terlibat dengan pengetahuan sejauh ia hidup secara normal dengan perangkat interawi yang demikiannya, namun tidak semua orang terlibat dalam aktivitas ilmiah karena ada prasyarat yang harus dimiliki seorang ilmuwan, yaitu prosedur ilmiah yang harus dipenuhi, metode ilmiah yang digunakan diakui secara akademis karena gelar dan ilmuwan harus memiliki kejujuran ilmiah. Adapun cabang-cabang filsafat antara lain, yang pertama metafisika. Cabang ini dapat diartikan suatu yang ada di balik atau di belakang benda-benda fisik. Aristoteles tidak memakai istilah metafisika, melainkan proto-filosofia atau filsafat pertama. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi juga disebut dengan teori pengetahuan yang dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albertus. Saya akan melanjutkan materi tentang cabang-cabang filsafat. Pertama, logika. Logika itu cabang filsafat yang bersangkutan dengan kegiatan berpikir. Logika dapat diartikan sebagai ilmu, kecakapan, atau alat untuk berpikir secara lurus. Kemudian etika, cabang filsafat ini juga dapat disebut filsafat moral, yang dapat diartikan sebagai hal untuk mempelajari tingkah laku dan kesusilaan. Objek material moral adalah tingkah laku atau perbuatan manusia, sedangkan objek formal, etika, adalah kebaikan dan keburukan. Selanjutnya estetika. Cabang filsafat ini juga disebut filsafat keindahan. Kalau etika digambarkan baik dan jahat, maka estetika digambarkan sebagai kajian filsafat tentang keindahan dan kejelekan. Baik etika maupun estetika, keduanya bertalian dengan nilai-nilai. Etika bertalian dengan nilai-nilai moral, sedangkan estetika bertalian dengan nilai-nilai bukan moral. Bahwa dari perkembangan dan permasalahan filsafat yang dapat dilihat, sangatlah berpengaruh untuk mengantarkan filsafat ilmu sebagai cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam filsafat itu sendiri dengan menggunakan metode ilmiah. Berdasarkan pembahasan yang diuraikan, dapat dibuat kesimpulan, titik pangkal filsafat adalah sejarah pemikiran manusia sejak zaman Yunani kuno hingga zaman sekarang. Titik pusat perhatian filsafat adalah isu-isu pokok yang dibawa filsuf di setiap zamannya. Perkembangan filsafat dari masa ke masa telah mengantarkan ke satu bidang filsafat ilmu yang menjadi cabang dari filsafat itu sendiri.